Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menjumpai anak-anakku sekalian semuanya. Pak Jana senang mengajak Anda semua untuk belajar matematika, yaitu matematika pra-KPM. Terutama anak-anakku yang masih ada di bangku sekolah. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yaitu adalah jumlah barisan bilangan aritmatik atau deret aritmatik. Ya, baik. Seperti apa? Mari kita pelajari atau kita periksa bersama-sama. Yaitu adalah jumlah n suku pertama. Jumlah n suku pertama barisan bilangan atau deret aritmatik, ya. Saya ambil contoh. Ini adalah deret aritmatik. Nah, deret dengan barisan apa bedanya? Ya, sesungguhnya mirip ya. Cuma kalau deret itu apa? Diutamakan apa jumlah. Maka di sini suku-sukunya langsung apa ada tanda plusnya. Kalau deret barisan itu hanya koma, ya kan gitu. Baik, itu kita tidak permasalahkan, ya. Kita lanjut saja. Seperti apa ini cara menjumlahkan dari 4 suku ini? Ini suku pertama, kemudian 13 adalah suku keempat, ya oke. Coba perhatikan, banyaknya suku adalah 4, oke. Kemudian cara nulisnya sekarang kita masukkan ke dalam kolom ini, yaitu adalah 4, kemudian 7, kemudian di bawah 7, 10, kemudian 13. Jadi ini arahnya, ya arahnya seperti ini. Arahnya muter ya, seperti misalnya saja katakanlah ini kita membayangkan suatu sabuk atau pita, ya pita tapi dikasih angka-angka. Kemudian ini kita lipat pita itu, ya gitu. Sehingga posisi dari angkanya itu adalah 4, 7, 10, 13. Jadi ditekuk ya, dilipat jadi 2. Oke, nah sekarang coba perhatikan. Jumlah dari masing-masing ini, berapa ini? 17, ini juga 17, ya oke. Nah, ini bisa kita tulis seperti itu. 17 tambah 17 sekarang, ya kan? Kalau tadi 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13. Sekarang menjadi 17 tambah 17. Sama dengan berapa? 2 kali 17. Ya, sama dengan tadinya ada 4 ya, ada 4 suku. 1, 2, 3, 4, ya 4 suku. Kemudian kalau dilipat begini, jadi ada 2 suku, ya. 17, 17. Jadi 4/2, awalnya 4 suku, dibagi 2 kali 17. Oke, hasilnya tentu sama ya, nggak berubah, ya gitu. Nah, 17 itu dari mana? 17 itu kita ambil yang mudah saja, yaitu adalah suku pertama dan suku keempat. Ya, suku pertamanya 4, suku keempatnya adalah 13. Suku pertama, ini suku keempat. Oke, ya seperti itu. Jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya hitung sendiri ya, karena di sini saya tidak mengutamakan jumlah, tapi ini apa polanya. Ya, baik. Sekarang kita ambil contoh lagi. Ya, banyak sekali ya. Sekarang kita masukkan ke dalam, oh ya ini suku pertama, kita identifikasi dulu, suku pertamanya 2, suku ke ini berapa? 20 adalah suku ke 10. Berarti ada 10 suku. Ya, banyaknya ada 10 suku. Ini 10 suku yang pertama. Tentu nanti ada 10 suku lagi yang kedua dan seterusnya. Ya, oke. Nah, kita masukkan ke dalam kolom. Kolom-kolom ini. Pertama 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10, 12 di bawah 10, terus 14, 16,
18 terus berapa? 20. Sekarang jumlahkan ke bawah. 22 ke bawah ya. Nah, ya ini ditekuk seperti itu ya. Sebelahkan 22. 22 ya kan? 4 tambah 18 22, 6 tambah 16 22, 8 tambah 14 juga 22, 10 tambah 12 22. Tadinya ada berapa suku? Tadinya ada 10 suku, nih semua 10 suku. Sekarang karena dilipat 2 jadi ada berapa suku? Ada 5 suku. Sehingga ini jumlahnya adalah jadi berapa? 5 kali 22. Ya, 5 itu dari mana? Tadinya ada 10 suku, setelah dilipat jadi 5. Ya, ada 5 suku. Oke, jadi 10 dibagi 2 kali 22. Oke, polanya ketemu ya? Baik. Jadi 10 per 2 kali 22 dari mana? 22 dari suku pertama tambah suku ke terakhir. Suku ke 10. Oke, ini 2 tambah 20. Ya, oke. Polanya udah dapat? Sudah paham? Ya, saya ambil contoh lagi. Ya, contoh berikutnya ini. Ini ada 14 suku. Oke. Akan kita masukkan ke dalam daftar seperti yang tadi. Ini mulai dari 80, 77, 74, 71, 68, 65, 65, 62, 59, 56, 53, 47, 44 dan 41 ya, terakhir ya, 41 ya. Ini kita lipat, kita tekuk ya gitu ya. Baik, masing-masing kita jumlah ke bawah. Ini 121, 121 tambah lagi 121 tambah 121 tambah 121 terus sampai sebanyak berapa suku ini? Ada 7 suku. Jadi ini bisa ditulis hasilnya adalah berapa? 7 kali 1, 21. Nah, 7 dari mana? 7 itu asal-usulnya dari ini banyaknya suku 14. Karena dilipat berarti dibagi 2, maka hasilnya 7. Jadi kalau kita tulis lagi adalah 7 bisa kita tulis 14 per 2 kali 121. Nah, 121 dari mana? 121 dimulai dari sini nih. Suku pertama tambah suku ke-14. Yaitu suku pertama tambah suku terakhir dari barisan bilangan itu. Ya, oke. Ya. Baik. 80 adalah U1, 41 adalah U ke-14. Baik, kita ambil ini polanya sudah ketemu ya. Nah, sekarang coba perhatikan, kita akan membuat rumus ya. Ini misalnya ada U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya ini sampai UN ini adalah deret aritmatik atau barisan bilangan aritmatik. Nah, semua ada N suku. Kalau kita masukkan ke tabel ini U1, U2, U3, dan seterusnya. Kemudian ada UN kurang 2, UN kurang 1, UN. Sekarang kalau kita jumlahkan hasilnya, yang pertama U1 tambah UN. Yang berikutnya U1 tambah UN juga. Ini juga U1 tambah UN juga besarnya ya. Nah, ini ada berapa banyak? Tadinya ada berapa? Ada N suku, ya kan? Ini ada N suku. Ini ada ketahanan N suku. Setelah dilipat, maka banyaknya suku menjadi apa? Setengahnya. Ya, jadi U1 tambah UN ini banyaknya ada setengah dari N. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita nyatakan dalam bentuk jumlah menjadi seperti apa? Ya, jadi ini banyaknya adalah N per 2 atau setengah N dari suku pertama tambah suku ke N. Ya, oke.
Jadi jumlah N suku pertama adalah SN ditulis N per 2 banyaknya suku dari U1 tambah UN. Nah, UN sendiri kalian masih ingat? UN itu sama dengan apa? UN itu adalah sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya kan? Sehingga rumus itu bisa kita kembangkan lagi. SN sama dengan ini. Ya, ini A yang pertama adalah ini, U1, ya kan? Dan U1, kita ganti A. Kemudian UN itu kita ganti dengan A tambah N kurang 1 kalikan B. Jadi ini adalah apa ini? Ini adalah UN, ini adalah suku pertama. Ya, oke? Nah, kita dapatkan menjadi, nah, ya, oke. Menjadi N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kalikan B. Ya, 2A ini dari ini. 2 itu dari sini. Ini hasilnya 2A. Ini adalah apa? N per 2 ya. N per 2 kali ini 2A. Ini ditambah N kurang 1 kalikan B. B-nya apa? Beda. Ya kan? Selisih antara dari dua suku yang berturutan, kemudian A-nya adalah suku pertama. N banyak suku. Ya, oke. Sudah kita dapatkan rumusnya. Nah, nanti tinggal kita gunakan. Oke, cukup jelas ya. Nah, tentu ini sangat menarik mendapatkannya rumus. Baik, sekarang kita akan terapkan di sini. Ada soal. Ada berapa soal? 4 soal. Akan kita bicarakan 1 soal saja. Nanti selebihnya itu bagian Anda ya. Dicoba bersama-sama dengan temannya kalau tidak bisa. Tapi sebaiknya coba sendiri dulu. Kalau tidak bisa, baru diskusikan dengan temannya. Diskusi adalah sangat baik. Ibarat besi menajamkan besi, diskusi itu akan membuat tajam satu sama lain ya. Oke. Kita akan gunakan salah satu, mana yang kita bahas adalah soal nomor 2. Suatu deret aritmatik, ya oke. Suku-sukunya adalah 8, 10, 100, 80, 100, 120, dan seterusnya sampai 720. Nah, pertanyaannya apa? Hitung jumlah deret tersebut, oke. Untuk menghitung deret tersebut, apa yang belum tahu? Sekarang coba perhatikan. Suku pertamanya tahu, selisihnya tahu, yaitu adalah 20. Suku terakhir tahu, tapi banyaknya suku yang belum tahu, oke? Ya, kita cari dulu banyaknya suku. Caranya gimana? Nah, ini perhatikan. SN sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. UN-nya tahu, suku pertama tahu ya, masukkan. Ya, ini kita substitusikan itu U1. Ya, oke. B-nya adalah 20 ya tadi. UN-nya adalah 720. Berapa N-nya? Ini yang akan kita cari. Baik, kita masukkan. UN-nya kita ganti berapa? 720. A-nya 80. B-nya 20. Ya, maka diperoleh ini. 720 UN sama dengan 80 kali ditambah N kurang 1 kali 20 ya, oke. Ini kita kalikan. Apa yang kalikan? 20-nya 20N dikurangi 20, oke. Maka kita peroleh 720 sama dengan 80 tambah 20N kurangi 20. Nah, 80 kurangi 20 berapa? 60 ya. Jadi 720 sama dengan 60 tambah 20N. Nah, maka 20N sama dengan berapa? Kurangi 60 semua. Ya, ruas kanan kiri kurangi 60. Ruas kiri kurangi 60 adalah 660. Ruas kanannya tinggal 20N. Maka N-nya adalah dapatkan 33. Ya, masing-masing dibagi berapa? 20 ya. Sebelah kiri bagi 20N, sebelah kanan bagi 20 jadi 33. Banyaknya suku adalah berapa? 33. Masukkan rumus ya. Masukkan rumus. Rumusnya mana? SN ini.
ya masukkan ke SN. Maka nah ini SN sama dengan N per 2. SN sama dengan N per 2 kali U1-nya 80, UN-nya berapa? UN-nya berapa tadi? Adalah 720. Sedangkan N-nya adalah 33. Ya oke, masukkan, maka akan diperoleh S33 karena jumlah banyaknya suku 33. 33 per 2 kali 80 tambah 720. 80 tambah 720 adalah 800. Bagi 2 ketemu berapa ini? Ketemu 400, 400 kali 33 ya. Nah, hasilnya adalah ini. Ya. Jadi sekarang sudah kita dapatkan apa hasilnya adalah ini. Ya, oke, ini 800 bagi 2 dari 400, 400 kali 33 ketemu sekian ya. Berapa itu? 13.200. Oke. Ya, baik. Mungkin cukup di situ ya contohnya ya. Yang lain dicoba ya. Baik, terima kasih. Mohon yang belum subscribe agar nanti mendapatkan upload baru, bahan ajar baru, kalian akan mendapatkannya. Jadi subscribe, kemudian notifikasinya ditekan tanda lonceng, kemudian pilih yang paling atas ya. Setelah notifikasi lonceng itu ditekan, nanti akan muncul 4 pilihan. Pilih yang paling atas, begitu nanti Anda buka channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, nanti akan bisa dapatkan bahan ajar yang telah diunggah oleh Pak Jana. Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Untuk berikutnya, tentu kita akan membicarakan barisan bilangan berikutnya, yaitu adalah barisan bilangan geometri.